Hai Sobat Ilmuwan Muda, berjumpa lagi dengan saya Kak Huda di channel Ilmuwan Muda. Pada kesempatan ini kita akan mengupas tentang tips berorganisasi sambil kuliah. Untuk nanti jika ada pertanyaan bisa DM ke saya langsung di @mochfaizulhuda. Untuk lebih jelasnya saksikan terus di channel Ilmuwan Muda. Oke, kenapa kita harus berorganisasi saat kuliah? Bagi kalian-kalian yang masih maba mungkin atau baru beranjak kuliah, organisasi di dunia perkuliahan berbeda dengan organisasi-organisasi di masa-masa sebelumnya. Kenapa kita harus ikut berorganisasi? Karena di organisasi itu selain kita bisa mencari banyak informasi tentang perkuliahan, kita juga akan menambah soft skill kita dan juga pengetahuan-pengetahuan yang tidak kita dapatkan di dunia perkuliahan. Selain itu, link dan juga informasi-informasi mengenai dunia perkuliahan bisa kita dapatkan dengan akses yang lebih cepat dibandingkan yang lainnya. Kenapa demikian? Karena organisasi di dunia perkuliahan itu sangat membantu sekali kalian untuk bisa terus bereksplor, baik itu mengasah kemampuan diri di dunia akademik maupun non-akademik. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, sebenarnya organisasi apa yang harus kita ikuti di kampus? Bagi adik-adik atau teman-teman yang mau ikut berorganisasi di dunia perkuliahan dan terutama mungkin yang sudah pernah aktif di organisasi sebelumnya, baik itu OSIS maupun non organisasi-organisasi di luar sekolah, baik itu Orda dan lain sebagainya. Nah, organisasi di kampus ini sangat beragam macamnya, terutama dalam upaya untuk mengembangkan soft skill kalian, baik itu di dunia akademik maupun non-akademik. Nah, ketika di dunia kampus ada beberapa macam organisasi, terutama ada yang pertama OMIK, yang kedua adalah OMEK. Untuk organisasi OMIK itu adalah organisasi mulai basis di jurusan, kemudian fakultas dan juga universitas. Ada dua sesi juga, ada dua bagian juga. Yang pertama adalah bagian eksekutif dan juga legislatif. Selain itu di organisasi kampus ada juga istilahnya UKM. Apa itu UKM? UKM adalah unit kegiatan mahasiswa. Di sana banyak juga yang membidangi tentang beberapa bagian-bagian pengembangan soft skill bagi kebutuhan mahasiswa. Yang selanjutnya adalah organisasi OMEK. Apa itu organisasi OMEK? Organisasi OMEK adalah organisasi mahasiswa ekstra kampus. Kalau di kampus banyak sekali organisasi-organisasi seperti ini. Ada yang fokus di bidang keilmuan, ada yang fokus di bidang kewarganegaraan, ada yang fokus di bidang keislaman dan lain sebagainya. Nah, masing-masing mempunyai ciri yang berbeda-beda. Kenapa demikian? Karena masing-masing organisasi di sini bisa berguna untuk mahasiswa dalam upaya peningkatan keilmuan atau pengetahuan yang dibutuhkan, seperti itu. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, yakni tentang sebenarnya sejak kapan kita harus ikut berorganisasi. Kalau kalian ingin mengetahui kemampuan kalian lebih banyak dan untuk kalian yang ingin menambah kemampuan kalian lebih banyak, lebih dalam dan sebagainya, kalian sebaiknya ikut berorganisasi sejak awal. Kenapa demikian? Karena organisasi ketika kalian ikut di awal, kalian akan mempunyai kemampuan yang bertingkat, mulai dari dasar sampai yang paling dalam. Maksudnya lebih luas jaringannya. Dan juga link yang kalian dapatkan dari awal itu akan lebih banyak dibandingkan ketika kita ikut di pertengahan. Tetapi tidak menutup kemungkinan orang yang atau kita yang baru ikut organisasi di pertengahan juga bisa menambah kapasitas keilmuan di bidang organisasi lebih banyak, tergantung dari bagaimana kalian mempelajari organisasi yang kalian ikuti, seperti itu. Itu untuk pertanyaan yang ketiga. Oke, untuk yang keempat, pertanyaan keempat adalah tips berorganisasi dengan lancar kuliah. Nah, untuk sesi ini ada beberapa
beberapa tips yang bisa saya anjurkan untuk teman-teman yang ikut berorganisasi tapi tidak menutup kemungkinan kuliahnya atau akademiknya bisa tetap berjalan dengan lancar. Yang pertama adalah kalian harus bisa mengatur skala prioritas, mana yang lebih penting antara organisasi atau akademik, atau bisa menyeimbangkan keduanya. Dalam hal ini organisasi bisa membantu kalian untuk kuliah dan juga kuliah bisa membantu organisasi. Terutama akses dari teman-teman kalian di teman-teman organisasi dan juga teman-teman kuliah itu saling mendukung apa yang kalian lakukan. Di sini menjadi tips yang paling penting di antara yang lainnya. Tips yang kedua yakni adalah kalian menyesuaikan dengan kapasitas kalian, terutama semisal kalian ingin menambah kapasitas di bidang keilmuan. Tentu organisasi yang basisnya keilmuan itu akan mendukung kalian seperti itu. Jadinya ketika kalian ikut berorganisasi dan juga sambil kuliah itu sama-sama sinkron keduanya. Tips ketiga dan juga tips yang terakhir ini adalah bagaimana kalian bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah kalian lakukan. Ketika kalian memilih untuk aktif di kuliah, maka mau tidak mau akan ada perbandingan yang berbeda untuk di organisasi. Begitupun sebaliknya, ketika kalian bertanggung jawab di dunia organisasi, tentu akan ada timbal balik dari dunia perkuliahan. Makanya tanggung jawab dengan apa yang sudah kalian lakukan ini menjadi penting sehingga kalian bisa tetap aktif berorganisasi dan juga aktif kuliah. Itu saja dari saya. Oke, itu saja dari saya untuk bagaimana tips agar aktif kuliah dan juga aktif organisasi bisa berjalan bersama. Untuk lebih jelasnya, jika nanti ada pertanyaan dari teman-teman bisa DM di Instagram saya atau bisa komentar di kolom komentar. Tetap saksikan terus channel Ilmuwan Muda. Salam dari kami, salam Ilmuwan Muda. Lah ya, mari kita makan ya, wis terakhir. Wes, salam Ilmuwan Muda. Salam dari kami, salam Ilmuwan Muda. Ulang kok nangis. Salam dari kami. Tetap saksikan terus channel Ilmuwan Muda. Salam dari kami, salam Ilmuwan Muda.